Semua orang ingin hidup enak, tidur nyenyak, bangun tanpa beban, uang mengalir tanpa henti, liburan ke tempat indah tanpa harus menunggu tanggal merah. Kita semua ingin kenyamanan. Tapi, ada satu pertanyaan besar yang sering luput ditanyakan. Apa yang sudah Anda bayar untuk semua keinginan itu? Banyak orang bermimpi seperti raja, tapi bersikap seperti pengangguran. Banyak orang ingin hasil besar, tapi tidak tahan melalui jalan yang menanjak, berduri, dan sepi. Dan itulah kenyataan pahit yang jarang dibicarakan. Hidup enak memang mungkin, tapi tidak pernah gratis. Zaman ini memberi ilusi bahwa sukses itu mudah, asal tahu trik, asal viral, asal beruntung. Padahal, di balik setiap kenyamanan yang kita iri dari orang lain, ada cerita panjang yang penuh luka, gagal, ditolak, dan berkali-kali hampir menyerah. Tapi mereka tetap bertahan. Dan itulah yang membedakan mereka dari yang hanya duduk, mengeluh, dan menunggu keajaiban. Jika hari ini Anda merasa dunia tidak adil, mungkin bukan karena dunia terlalu keras, tapi karena Anda belum cukup keras menempa diri. Kehidupan tidak memberi hadiah kepada yang hanya berharap. Ia memberi imbalan kepada yang bergerak. Bukan untuk menjatuhkan Anda, tapi untuk membangunkan Anda, agar Anda sadar bahwa mimpi tanpa usaha hanyalah delusi. Dan hidup enak tanpa perjuangan hanyalah angan-angan. Bayangkan seseorang yang selalu bermimpi memiliki hidup enak. Dia membayangkan bangun pagi tanpa alarm, menikmati sarapan mewah, dan merasakan angin sepoi-sepoi tanpa harus bekerja keras. Namun di balik mimpi itu, tersimpan kenyataan yang sering terlupakan. Tidak ada yang gratis dalam hidup ini. Di era digital dan media sosial, kita sering dibombardir dengan kisah-kisah sukses instan. Kisah tentang orang-orang yang tiba-tiba populer, mendapatkan kekayaan dalam semalam, atau hidup mewah tanpa usaha yang kelihatan nyata. Pesan itu menggoda, membuat banyak dari kita ingin menghindari kerja keras dan menunggu keajaiban. Tetapi, mari kita hadapkan fakta. Hidup enak tanpa usaha hanyalah ilusi, sebuah mimpi kosong yang akan selalu datang dengan harga yang sangat tinggi. Seringkali, orang yang kita kagumi bukanlah mereka yang tidak pernah gagal, melainkan mereka yang telah melalui kegagalan berkali-kali sebelum akhirnya mencapai keberhasilan. Di balik setiap pencapaian besar, tersimpan malam-malam yang panjang tanpa tidur, kerja keras yang tak terhitung jumlahnya, dan tekad yang terus diasah meski banyak rintangan menghadang. Namun, bagi mereka yang berharap hidup enak datang begitu saja, tanpa harus mengalami kegetiran kegagalan dan jerih payah, kenyataannya akan segera menampakkan sisi pahitnya. Bayangkan jika Anda memilih untuk duduk dan menunggu keajaiban tanpa melakukan apapun. Di awal, mungkin terasa nyaman, tak ada tekanan, tak ada keringat, tak ada rasa sakit. Tapi seiring berjalannya waktu, kenyataan mulai menggigit. Impian Anda tetap tinggal angan. Waktu berlalu tanpa ada perubahan. Dan yang paling menyakitkan, kepuasan sejati, kebahagiaan yang sesungguhnya tidak pernah datang. Kenyataan pahit itu mengajarkan kita bahwa setiap hal yang berharga memerlukan pengorbanan. Jika Anda menginginkan hasil yang manis, Anda harus siap menghirup kepahitan di awal perjalanan. Dalam perjalanan hidup, tidak ada pintu yang terbuka dengan sendirinya. Setiap impian, setiap keinginan untuk hidup enak memiliki harga yang harus dibayar. Usaha, kerja keras, dan kegagalan adalah bagian dari harga itu. Bayangkan seorang petani yang setiap hari bangun sebelum matahari terbit dan bekerja keras di ladangnya. Ia tahu, hasil panennya tak datang dengan sendirinya. Tanpa usaha, ladang yang subur pun tak akan pernah menghasilkan buah. Begitu pula dengan kehidupan. Tanpa kerja keras, tanpa ketekunan dalam menghadapi rintangan, mimpi untuk hidup enak hanyalah bayang-bayang kosong. Kenyataan pahit dari keinginan hidup enak tanpa usaha bukanlah untuk membuat kita merasa putus asa, melainkan untuk membuka mata kita. Akan tetapi, jika Anda mampu menerima bahwa setiap perjuangan, setiap tetes keringat, membawa Anda mendekati impian, maka pahit itu pun berubah menjadi pelajaran. Pelajaran yang mengajarkan bagaimana menghargai setiap langkah kecil, menyadari bahwa kegagalan adalah bagian dari perjalanan, dan yang paling penting, menemukan makna dalam setiap usaha yang dilakukan. Di segmen ini, saya mengajak Anda merenung sejenak. Apakah Anda rela duduk di bangku penonton,
menunggu hidup enak tanpa harus mengorbankan sesuatu? Ataukah Anda bersedia melangkah, meski harus menempuh jalan yang penuh rintangan, demi meraih kepuasan yang sejati? Hidup ini bukan tentang mendapatkan segala sesuatunya dengan mudah, tapi tentang bagaimana kita menjalani setiap proses dengan penuh tanggung jawab, belajar dari kegagalan, dan tumbuh melalui setiap tantangan. Kenyataan pahit itu memang ada, tapi di baliknya tersimpan kebijaksanaan dan kekuatan yang hanya akan Anda miliki jika Anda berani berusaha. Banyak orang menganggap kerja keras adalah beban, sesuatu yang menghalangi kenyamanan dan kebahagiaan. Padahal kenyataannya, kerja keras bukanlah musuh dari kebahagiaan. Justru ia adalah jalan tercepat menuju kepuasan yang otentik. Pernahkah Anda merasakan bahagia setelah menyelesaikan sesuatu yang berat? Misalnya menyelesaikan tugas sulit, membantu orang tua, atau bangkit dari kegagalan besar. Perasaan puas, bangga, dan tenang setelah itu, itulah kebahagiaan yang tidak bisa dibeli. Itu adalah bentuk kebahagiaan yang lahir bukan dari kenikmatan instan, tapi dari perjuangan dan kemenangan batin. Ada orang-orang yang hidup dalam kemewahan, punya segalanya, tapi tetap merasa kosong. Mengapa? Karena kenyamanan tanpa makna akan cepat berubah menjadi kehampaan. Sebaliknya, ada pula yang hidup sederhana, namun hatinya penuh. Mereka bekerja keras, menghadapi tantangan, dan tumbuh setiap hari. Kebahagiaan mereka tidak berasal dari seberapa enak hidup yang mereka miliki, tapi dari seberapa besar makna yang mereka ciptakan dari hidup itu sendiri. Usaha bukan sekadar aktivitas fisik atau kelelahan mental. Lebih dari itu, ia adalah alat pembentuk karakter. Setiap kali Anda menghadapi kesulitan dan tidak menyerah, Anda sedang membangun disiplin, memperkuat mental, menyusun pondasi untuk kesuksesan masa depan. Dan setiap kali Anda memilih jalan mudah dan menghindari tantangan, Anda sedang melemahkan kepercayaan diri, membuang kesempatan tumbuh, membangun kebiasaan menunda yang menghancurkan pelan-pelan. Lihat para pelari maraton. Mereka tidak tersenyum ketika masih berlari, mereka justru seringkali kesakitan. Tapi lihat ekspresi mereka ketika mencapai garis akhir. Itu adalah senyum yang datang dari pencapaian sejati. Begitu pula hidup. Saat ini mungkin Anda sedang lelah, tertekan, atau ingin menyerah. Tapi jika Anda tetap berusaha, tetap berjuang, dan tetap bangkit meski jatuh, akan datang satu hari ketika Anda menoleh ke belakang dan berkata, "Semua rasa sakit itu tidak sia-sia. Hari ini, saya berdiri lebih kuat karena saya tidak menyerah." Setiap hari, setiap pilihan kecil adalah batu bata dalam bangunan hidup Anda. Jika hari ini Anda memilih kenyamanan dan kemalasan, bangunan Anda mungkin tampak halus, tapi rapuh. Namun jika Anda memilih disiplin dan konsistensi, bangunan Anda akan berdiri kokoh meski badai datang menerpa. Jadi, tanyakan pada diri sendiri, apakah saya sedang membangun kehidupan yang kuat? Atau hanya sedang mengecat dinding kosong dengan warna palsu? Di zaman modern ini, kita sering diajarkan bahwa hidup harus selalu menyenangkan. Padahal, filosofi dari orang-orang bijak masa lalu mengajarkan sebaliknya. Nilai hidup ditemukan dalam perjalanan, bukan pada hasil. Marcus Aurelius, seorang kaisar Romawi dan filsuf Stoik, pernah menulis, "Jangan berharap hidup yang mudah. Berharaplah untuk kekuatan dalam menghadapi hidup yang sulit." Kalimat ini relevan sekali untuk kita hari ini. Jangan terus mengejar hidup enak tanpa mau berusaha. Sebaliknya, kejarlah kekuatan, ketangguhan, dan kehormatan dalam perjuangan. Karena dari sanalah rasa bahagia yang sejati akan tumbuh. Usaha adalah bukti bahwa Anda tidak menyerah pada takdir. Kerja keras adalah bentuk penghormatan Anda terhadap impian sendiri. Dan perjuangan adalah satu-satunya jembatan menuju hidup yang benar-benar bermakna. Di era media sosial, kita bisa dengan mudah melihat orang-orang yang tampaknya hidup tanpa kesulitan. Scroll TikTok, Instagram, atau YouTube, dan Anda akan menemukan orang jalan-jalan terus, makan enak tiap hari, beli barang branded seolah tanpa beban. Tapi tunggu dulu, apakah semua itu benar-benar mencerminkan kenyataan? Kita hanya melihat hasil, bukan proses. Hanya tampilan, bukan perjuangan di balik layar. Mereka tidak memperlihatkan jam-jam lembur, tekanan mental, kegagalan berkali-kali, atau bahkan utang yang harus mereka tanggung demi konten glamour.
Orang yang terlihat hidup enak bukan berarti ia tak berusaha. Bisa jadi ia telah bekerja keras bertahun-tahun sebelum Anda mengenalnya. Bisa jadi dia sedang menipu dirinya sendiri demi pencitraan. Atau bisa jadi dia sedang menipu Anda juga. Jika Anda tidak hati-hati, rasa iri akan pelan-pelan menggerogoti hati Anda. Anda mulai membandingkan. Kenapa dia bisa liburan ke luar negeri, sedangkan saya masih harus kerja lembur? Kenapa dia bisa beli mobil mewah, sedangkan saya masih naik motor tua? Perbandingan ini, tanpa sadar, akan menumbuhkan rasa frustrasi. Bukan karena Anda tidak punya cukup, tapi karena Anda tidak bisa melihat cukup jelas apa yang benar-benar penting. Alih-alih iri, pelajari bagaimana mereka membangun usahanya. Apa kebiasaan mereka dalam mengelola waktu? Apa pengorbanan yang mereka pilih? Gunakan itu sebagai bahan bakar untuk memperbaiki jalan hidup Anda, bukan untuk menanamkan dendam pada kenyataan. Karena percaya atau tidak, orang-orang yang benar-benar sukses biasanya tidak terlalu sibuk pamer. Mereka sibuk bekerja, tumbuh, dan memberikan dampak. Kalau seseorang punya tubuh ideal, kita tidak bisa dapatkannya hanya dengan memotret dia setiap hari. Kita harus meniru pola makannya, latihannya, konsistensinya. Begitu juga dengan hidup enak yang terlihat. Kalau ingin hasilnya, harus siap jalani prosesnya. Tidak bisa minta shortcut. Dan kalau prosesnya terlalu berat buat Anda, mungkin artinya Anda belum siap menerima hasil yang Anda irikan itu. Filsuf Epictetus pernah berkata, orang bebas adalah mereka yang tidak tergantung pada hal-hal yang berada di luar kendalinya. Jika Anda merasa iri pada hidup orang lain, ingatlah, itu bukan milik Anda untuk dikendalikan. Yang bisa Anda kendalikan adalah cara berpikir Anda. Cara Anda menggunakan waktu hari ini. Cara Anda merespon setiap tantangan. Begitu Anda sadar bahwa kebahagiaan Anda tidak bergantung pada pencapaian orang lain, maka Anda akan mulai merasa tenang dan bebas. Hidup enak yang terlihat di luar seringkali bukan gambaran utuh. Daripada terjebak dalam rasa iri, gunakan energi itu untuk membangun versi terbaik dari diri Anda sendiri. Karena pada akhirnya, bukan siapa yang paling cepat mencapai hasil, tapi siapa yang bisa tetap kuat, konsisten, dan jujur dalam prosesnya. Kita semua punya impian. Ingin rumah besar, ingin penghasilan stabil tanpa stres, ingin waktu luang, dihormati, dan dicintai. Tapi banyak dari kita lebih suka bermimpi daripada bergerak. Lebih nyaman menciptakan dunia di kepala daripada berurusan dengan kenyataan yang keras. Dan itulah alasan mengapa banyak impian kandas sebelum sempat bertumbuh. Realita itu tidak lunak. Ia tidak akan menyesuaikan diri agar cocok dengan keinginan Anda. Realita tetaplah realita. Keras, sulit ditebak, dan seringkali menyakitkan. Kalau Anda hanya ingin hasil tanpa menerima kenyataan bahwa Anda harus bangun lebih pagi dari biasanya, Anda harus belajar dari nol, Anda akan sering gagal dan dicemooh, maka impian Anda hanya akan jadi dongeng indah sebelum tidur. Semua orang ingin sukses, tapi tidak semua orang mau menerima harga yang harus dibayar. Filsafat Stoik mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati hanya muncul dari hidup selaras dengan kenyataan, bukan melarikan diri darinya. Marcus Aurelius berkata, kebahagiaan hidupmu bergantung pada kualitas pikiranmu. Jika pikiran Anda selalu menolak kenyataan, menuntut agar dunia lebih mudah, maka penderitaan akan terus datang. Sebaliknya, jika Anda menerima kenyataan dan beradaptasi, disitulah kekuatan mental Anda tumbuh. Menolak realita adalah bentuk penolakan terhadap waktu yang dibutuhkan untuk belajar. Proses membangun koneksi, rasa sakit dari kegagalan. Akibatnya, impian Anda menjadi seperti benih yang tak pernah ditanam. Disimpan di laci sambil terus berharap tumbuh sendiri. Tidak semua orang dilahirkan dalam kondisi ideal. Ada yang lahir dalam keluarga kaya, ada yang tidak. Ada yang punya akses pendidikan tinggi, ada yang harus berjuang sendiri. Tapi di hadapan kenyataan, semua orang diuji dengan satu pertanyaan. Apakah Anda akan menyerah atau membentuk ulang diri Anda lewat proses? Filsuf Stoik tidak memanjakan emosi. Mereka percaya bahwa penderitaan bukan untuk dikasihani, tapi dimanfaatkan. Ketika dihadapkan pada kesulitan, tanya diri Anda, apa yang bisa saya pelajari dari situasi ini?
Bagaimana saya bisa menjadi lebih tangguh setelah ini? Setiap kali Anda memilih untuk bertindak, bukan mengeluh, Anda sedang membuat jalan menuju impian Anda lebih nyata. Lihat orang-orang yang pernah jatuh, pernah dipecat, ditipu, bahkan ditinggalkan. Tapi karena mereka menerima kenyataan, mereka tahu satu hal. Tidak ada yang akan menolong mereka, kecuali diri sendiri. Dan dari situlah kekuatan mereka tumbuh. Mereka tidak menunggu dunia berubah. Mereka mengubah diri mereka untuk bertahan di dunia. Impian tanpa penerimaan terhadap kenyataan adalah ilusi. Dan semakin lama Anda hidup dalam ilusi, semakin jauh Anda dari kehidupan yang Anda inginkan. Maka, satu-satunya jalan adalah tatap kenyataan, peluk ia, dan jadikan ia batu pijakan untuk naik lebih tinggi. Kita hidup di era yang serba instan. Makanan instan, hiburan instan, bahkan validasi instan lewat media sosial. Dan akibatnya, banyak orang kini juga menginginkan kesuksesan instan, tanpa keringat, tanpa luka, tanpa proses. Sayangnya, dalam hidup nyata, jalan pintas seringkali hanyalah jalan melingkar yang mengantar Anda kembali ke titik awal. Atau, lebih buruk, ke jurang kehancuran. Coba perhatikan, berapa banyak orang yang ingin cepat kaya, lalu tertipu investasi bodong. Ingin cepat viral, tapi akhirnya kehilangan jati diri. Ingin cepat sukses, namun jatuh karena tak siap menanggung bebannya. Itulah harga dari tergiur pada apa yang terlihat mudah. Mereka menginginkan hasil tanpa fondasi, dan bangunan tanpa fondasi selalu roboh lebih dulu. Dalam stoikisme, tidak ada ruang untuk jalan cepat. Filsafat ini mengajarkan bahwa satu-satunya jalan menuju ketangguhan adalah melalui disiplin, pengendalian diri, dan kerja keras. Epictetus berkata, "Jangan berharap hal-hal menjadi lebih mudah. Berharaplah dirimu menjadi lebih kuat." Jika Anda terus berharap dunia memberikan sesuatu dengan gratis, tanpa Anda bayar dengan waktu, tenaga, dan kegigihan, maka Anda sedang membangun hidup di atas pasir, bukan batu. Setiap kali Anda memilih menghindari kesulitan, Anda sedang menunda pelajaran penting. Akibatnya, Anda tetap di level yang sama. Anda mudah frustrasi ketika tantangan datang. Anda kehilangan kepercayaan diri. Jalan pintas memang tampak lebih cepat, tapi seringkali justru memperlambat pertumbuhan sejati Anda. Bayangkan Anda ingin membangun rumah. Kalau Anda melewatkan tahap menggali pondasi demi cepat melihat atap, maka rumah itu akan rubuh sebelum ditempati. Begitu juga hidup. Kalau Anda melewatkan kerja keras dan kedisiplinan, maka keberhasilan yang Anda raih pun mudah lenyap. Kebahagiaan sejati bukan datang dari seberapa cepat Anda berhasil, tapi dari seberapa dalam Anda tertanam dalam proses. Ketika Anda terlalu fokus ingin cepat berhasil, Anda kehilangan keindahan dari belajar hal baru, mengenal siapa diri Anda sebenarnya, menyadari kekuatan Anda yang sebenarnya selama menghadapi tantangan. Padahal, disitulah letak nilai hidup. Bukan pada hasil, tapi pada perjalanan yang membentuk karakter Anda. Jangan biarkan dorongan untuk cepat sukses membuat Anda kehilangan nilai-nilai penting dalam hidup. Berhentilah mencari jalan pintas dan mulai bangun jalan panjang yang kokoh, walau harus dilalui perlahan. Karena di akhir nanti, yang bertahan bukanlah mereka yang tercepat, tapi yang paling siap menghadapi kenyataan. Kita sering salah sangka. Kita pikir hidup enak adalah tujuan akhir. Rumah besar, uang berlimpah, waktu luang tak terbatas. Tapi banyak orang yang sudah sampai di titik itu justru merasa kosong. Tak berarti, tak punya arah. Apa yang terjadi? Ketika Anda mendapatkan kemudahan tanpa proses, Anda kehilangan sesuatu yang tak kasat mata. Rasa memiliki. Contohnya, orang yang diberi segalanya sejak kecil cenderung lemah menghadapi tekanan. Mereka yang kaya mendadak sering kehilangan arah karena tak tahu bagaimana uang itu diperoleh. Orang yang tak pernah bekerja keras sering tak bisa menghargai hasil. Hidup enak yang datang terlalu mudah bisa jadi seperti makanan manis tanpa gizi. Terasa menyenangkan, tapi perlahan membuat Anda sakit. Dalam pandangan Stoik, nikmat itu bukanlah musuh. Tapi, tanpa pengendalian diri, nikmat bisa berubah jadi belenggu. Marcus Aurelius pernah menulis, "Berhati-hatilah terhadap kesenangan yang tidak disertai dengan kehormatan.
Artinya, jangan kejar kenyamanan jika itu membuat Anda kehilangan harga diri, kehilangan semangat belajar, dan kehilangan peran Anda sebagai manusia utuh. Kalau Anda ingin hidup nyaman dan tenang, Anda tetap harus bekerja keras. Mengapa? Karena rasa puas bukan datang dari apa yang Anda punya, tapi dari siapa Anda saat mendapatkannya. Banyak orang kaya merasa sengsara karena ia tahu uang itu bukan hasil dari dirinya sendiri. Sebaliknya, orang yang sederhana namun hidup penuh tanggung jawab seringkali lebih damai dan bahagia. Orang yang terus-menerus diberi namun tak pernah memberi, lama-lama akan hidup dalam kebosanan. Ia akan mencari cara untuk terus terhibur karena ia tak pernah menemukan makna. Inilah kenapa banyak orang sukses secara materi justru hancur secara batin. Mereka hidup enak, tapi tak tahu untuk apa. Dalam stoikisme, tanggung jawab adalah sumber kekuatan. Ketika Anda bertanggung jawab atas hidup Anda tidak menyalahkan orang lain. Anda merasa hidup Anda bermakna. Anda tahu arah, meski jalan Anda sulit. Dan yang paling penting, Anda punya kendali atas diri sendiri. Itulah kebahagiaan sejati yang tidak tergantung pada jumlah uang atau kenyamanan. Hidup enak itu bisa jadi berkah, tapi tanpa tanggung jawab, ia bisa berubah menjadi kutukan tak terlihat. Maka bukan soal seberapa enak hidupmu, tapi seberapa bertanggung jawab Anda menjalaninya. Mengapa rasa sakit dan kegagalan justru membentuk hidup yang kuat? Kita hidup di zaman yang memuja kenyamanan dan menghindari rasa sakit. Zaman di mana kegagalan dianggap aib dan penderitaan dianggap musuh. Namun, filsafat dan kehidupan yang sebenarnya berkata sebaliknya. Jika Anda ingin hidup yang kuat, Anda harus mengalami luka. Jika Anda ingin ketangguhan, Anda harus bertemu kegagalan. Stoikisme mengajarkan bahwa penderitaan adalah bagian dari hidup, dan bukan hanya itu, penderitaan adalah alat pelatihan jiwa. Epictetus berkata, "Jangan berharap segala sesuatu terjadi seperti yang kamu inginkan. Biarkan segala sesuatu terjadi sebagaimana adanya, maka kamu akan hidup dengan damai." Kedamaian bukan berarti tak ada rasa sakit, tapi berarti Anda belajar melampaui rasa sakit itu, mengubahnya menjadi pelajaran, menjadikannya bahan bakar untuk naik kelas dalam hidup. Kita sering berpikir bahwa kegagalan meruntuhkan harga diri. Padahal sebenarnya, kegagalan adalah ujian sejati untuk melihat seberapa besar komitmen Anda, seberapa tangguh mental Anda, seberapa ikhlas niat Anda. Tanpa kegagalan, seseorang takkan pernah mengenal dirinya. Tanpa kegagalan, hidup terasa hampa. Orang yang tak pernah gagal, biasanya hanya karena ia tak pernah mencoba. Hidup enak tanpa usaha tampak menyenangkan. Tapi dalam kenyataannya, itu berarti hidup yang tidak mengalami ujian, tidak mengalami tekanan, tidak pernah tahu bagaimana bangkit. Akhirnya, saat krisis benar-benar datang, orang semacam ini rapuh dan hancur. Justru mereka yang pernah jatuh, pernah gagal, pernah dihina, pernah tersesat, adalah mereka yang menemukan pondasi sejati dalam dirinya. Stoikisme mengajak kita untuk tidak takut menderita, karena penderitaan adalah bagian dari jalan transformasi. Seperti besi yang ditempa dalam api, jiwa kita dibentuk melalui tekanan, bukan kenyamanan. Marcus Aurelius menulis, "Apa yang menghalangimu akan membentukmu. Hambatan bagi tindakan justru memperkuat tindakan." Itulah kenapa pria atau wanita yang kuat bukanlah yang selalu tertawa, melainkan yang pernah menangis, tapi tetap berdiri. Jangan takut gagal. Jangan malu pernah susah. Jangan hindari rasa sakit. Karena di balik semuanya, Tuhan, semesta, dan waktu sedang membentuk Anda menjadi seseorang yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih berarti. Rasa sakit dan kegagalan bukanlah beban. Mereka adalah jembatan menuju versi terbaik dari diri Anda. Hidup enak tanpa luka hanyalah fata morgana. Tapi hidup yang ditempa oleh kenyataan, itu adalah hidup yang layak dihormati. Kata kebebasan finansial adalah mimpi jutaan orang. Tapi hari ini, mimpi itu sering dijual lewat cara yang terlalu manis. Investasi instan, penghasilan pasif dalam semalam, hingga gaya hidup santai, tapi kaya raya seolah tanpa kerja keras. Pertanyaannya, benarkah bisa bebas secara finansial tanpa usaha nyata?
Ataukah itu hanya mimpi palsu yang membawa kita ke jurang ilusi? Banyak orang percaya bahwa hidup bisa nyaman tanpa kerja keras. Mereka mengandalkan aplikasi yang menjanjikan cuan otomatis, investasi bodong yang katanya pasti untung, kursus kilat jadi miliarder dari orang yang belum tentu kaya. Semua ini lahir dari satu mentalitas, ingin hasil tanpa proses. Namun dalam kenyataannya, uang yang diperoleh tanpa nilai biasanya pergi lebih cepat dari datangnya. Stoikisme mengajarkan kita untuk fokus pada apa yang bisa kita kendalikan. Dan dalam hal finansial, itu berarti kendalikan keinginan, bukan hanya pendapatan. Kendalikan pengeluaran, bukan hanya harapan. Kendalikan mindset, bukan hanya mimpi. Marcus Aurelius menulis, "Jangan berharap bahwa hal-hal luar akan berjalan sesuai keinginanmu. Berharaplah kamu bisa belajar menerima segalanya dengan tenang." Kebebasan sejati bukan ketika Anda punya uang tak terbatas, tapi ketika Anda tak diperbudak oleh gaya hidup dan kemauan. Banyak orang yang hidup terlalu nyaman sejak awal justru tak berkembang mentalnya. Mudah goyah saat krisis, tidak bisa bertahan tanpa bantuan. Mereka menjadi rapuh dan tergantung. Dan ketergantungan adalah lawan langsung dari kebebasan. Kebebasan finansial yang sejati hanya bisa dicapai lewat disiplin, konsistensi, pengetahuan, pengorbanan jangka pendek demi tujuan jangka panjang. Stoikisme tidak anti kemajuan, tapi anti penipuan. Bukan berarti kita tak boleh bermimpi jadi kaya, tapi kita tidak boleh menipu diri sendiri bahwa semua itu bisa tanpa usaha. Lebih baik hidup sederhana tapi jujur, daripada hidup mewah tapi dibangun dari kebohongan. Coba lihat orang-orang yang benar-benar berhasil secara finansial. Mereka bukan orang yang tidur-tiduran sambil berharap uang datang. Mereka membangun sistem, menanam nilai, bersabar dalam proses. Kebebasan adalah hasil dari struktur, dan struktur hanya bisa dibangun oleh orang yang siap bekerja keras. Kejarlah hidup yang bernilai. Kebebasan finansial tanpa usaha itu seperti rumah megah tanpa pondasi. Cepat atau lambat akan roboh. Lebih baik bangun perlahan daripada hidup dalam fata morgana. Nilai-nilai kehidupan yang harus ditanamkan sebelum ingin sukses. Sebelum Anda bermimpi tinggi, sebelum Anda menginginkan kenyamanan dan kebebasan, ada satu hal penting yang harus Anda tanyakan pada diri sendiri. Apakah saya sudah menanam cukup nilai dalam diri saya? Karena sukses tanpa nilai adalah ilusi, dan hidup enak tanpa prinsip adalah jebakan. Banyak orang hari ini ingin cepat sukses, tapi melewatkan satu fondasi: jujur pada diri sendiri. Integritas artinya Anda tidak hanya terlihat baik di luar, tapi juga benar di dalam. Orang yang mengandalkan penipuan, kepalsuan, dan citra mungkin bisa cepat naik, tapi juga akan cepat jatuh. Lebih baik gagal dengan kehormatan daripada sukses dengan kebohongan. Filosofi Stoik. Jika Anda ingin hidup nyaman, maka Anda harus menjadi pribadi yang terus bertumbuh. Kenyataannya, hidup tidak semakin mudah. Tapi dengan pengetahuan dan pengalaman, Anda akan menjadi lebih tangguh. Jangan takut terlihat bodoh saat belajar. Takutlah ketika Anda merasa tidak perlu belajar lagi. Disiplin adalah jembatan dari impian menuju kenyataan. Orang yang sukses bukan yang selalu termotivasi, tapi yang tetap bergerak meskipun sedang malas. Bangun pagi saat tak ada yang menyuruh, menyelesaikan tugas walau tak ada yang melihat, menjaga komitmen walau godaan datang bertubi-tubi. Inilah orang yang siap menerima hidup enak, karena dia sudah membayarnya dengan harga disiplin. Hidup hari ini dipenuhi janji instan. Instan sukses, instan viral, instan kaya. Tapi semua yang instan seringkali juga cepat hancur. Kesabaran bukan berarti pasif. Kesabaran adalah kekuatan untuk tetap konsisten, meskipun hasil belum terlihat. Biji yang ditanam hari ini tidak langsung tumbuh esok hari, tapi jika dirawat, ia akan menjadi pohon yang kuat. Filsuf Yunani. Tanggung jawab bukan beban, tapi bukti Anda sedang berkembang. Semakin besar mimpi Anda, semakin besar tanggung jawab yang perlu Anda emban. Jangan hanya ingin hasilnya, tapi tanya juga, siapkah saya menanggung resikonya? Pria sejati, wanita kuat, manusia utuh, adalah mereka yang tidak lari dari tanggung jawab. Sebelum Anda menginginkan kenyamanan,
Pastikan Anda telah menanam nilai-nilai ini: integritas, rasa ingin belajar, disiplin, kesabaran, tanggung jawab. Sukses yang berakar pada nilai akan bertahan meski angin hidup berhembus kencang. Tanpa nilai, kenyamanan hanya menjadi jebakan yang akan memenjarakan Anda dalam kesia-siaan. Bayangkan ini, suatu hari nanti Anda akan duduk sendirian, di usia yang tidak muda lagi, di waktu yang tak bisa kembali. Dan saat itu, Anda akan dihadapkan pada dua kenyataan. Hidup Anda nyaman karena perjuangan Anda hari ini, atau hidup Anda penuh penyesalan karena Anda hanya ingin hidup enak tanpa usaha. Itu saja. Kita semua pernah tergoda, ingin uang cepat, hasil besar, usaha minimal. Tapi seperti seseorang yang hanya makan manis tanpa pernah bergerak, hasilnya bukan kenyamanan, tapi penyakit. Hidup enak yang instan adalah seperti rumah dari kertas. Mudah dibangun, tapi cepat roboh ketika badai datang. Pilihan untuk bersusah payah hari ini adalah bentuk cinta Anda pada diri Anda di masa depan. Dalam stoikisme, ada satu prinsip yang sangat relevan. Apa yang sulit justru yang membentuk kita. Kenyamanan tanpa makna adalah kehampaan yang menyamar sebagai kebahagiaan. Tapi ketekunan, tanggung jawab, dan kerja keras, itulah yang melahirkan kebebasan sejati. Jangan takut dengan proses yang berat. Takutlah ketika Anda tidak berkembang. Waktu tidak akan menunggu. Setiap detik yang Anda habiskan untuk menunda adalah detik yang tidak akan pernah kembali. Setiap kesempatan yang Anda lewatkan karena malas bergerak adalah jembatan menuju mimpi yang Anda bakar sendiri. Anda tidak butuh motivasi, Anda butuh komitmen. Karena perubahan besar tidak terjadi dalam sorakan, tapi dalam keheningan kerja keras setiap hari. Pesan terakhir, ubah takdir Anda. Jika Anda merasa hidup Anda penuh beban, penuh perjuangan, penuh rasa lelah, jangan berkecil hati, karena itu artinya Anda sedang bergerak ke arah yang benar. Mereka yang tidak merasakan lelah adalah mereka yang berhenti berusaha. Jangan menjadi mereka. Jangan percaya pada mimpi hidup enak tanpa usaha. Itu bukan impian, itu jebakan. Percayalah pada hidup yang bernilai, yang Anda bangun sendiri dengan kerja keras, ketekunan, dan pilihan-pilihan berani. Karena pada akhirnya, hidup yang benar-benar enak adalah hidup yang Anda ciptakan sendiri. Dengan tangan Anda, dengan keringat Anda, dengan hati Anda.